Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung tentunya di agenda kita di hari ini, yaitu AGD atau Forum Group Discussion. Tentunya saya menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian, nantinya saat saya atau kita memulai agenda kita pada siang hari ini, tentunya pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, saya harapkan Bapak Ibu sekalian dapat mengaktifkan videonya, namun untuk audionya sendiri bisa di-unmute Ibu ya, Bapak sekalian. Terima kasih Bapak Ibu, dan tentunya juga saya menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian, tentunya sekali lagi mengikuti agenda ini hingga selesai, karena akan begitu banyak informasi yang sangat luar biasa yang akan kita bahas, tentunya dengan beberapa bisnis coaching yang sangat luar biasa di kesempatan hari ini. Tentunya Bapak Ibu, sebelum kita mulai agenda kita, beberapa saat lagi terlebih, dan akan selalu saya ingatkan meskipun kita bertemu secara virtual, Bapak Ibu agar dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Tentunya hal termudah yang dapat kita lakukan agar bersama-sama diri kita terhindar dari COVID-19 ialah dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal termudah dari protokol kesehatan ialah dengan mencuci tangan air mengalir dan juga menggunakan masker. Sekali lagi kepada Bapak Ibu, mohon bersiap-siap karena sesaat lagi kita akan memulai agenda kita pada hari ini, tentunya pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, bersama saya, Aprianto Jabli, selaku moderator di Forum Group Discussion bersama Universitas Brawijaya dan PT SEG dalam program kerjasama pendampingan UMKM pada platform Idenstar Indonesia. Ya, sekali lagi saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, tentunya dimanapun Bapak Ibu berada secara virtual, di agenda kita di hari ini tentunya untuk mengaktifkan videonya, namun untuk audionya sendiri boleh di-unmute agar tidak mengganggu saat opening nanti atau sambutan dari beberapa orang nantinya atau narasumber kita di agenda kita di hari ini. Tentunya saya informasikan sekali lagi kepada Bapak Ibu agar mengikuti agenda ini hingga selesai dengan kondisi dan keadaan sehat selalu. Terima kasih. Mungkin saya coba untuk menyapa Pak Abdul terlebih dahulu dari PT Solusi Ekosistem Global. Selamat siang dan selamat sore waktu Indonesia Tengah, Pak Abdul. Selamat siang, Pak Abri. Ya Pak, nanti kalau misalnya memang sudah waktunya kita mulai, mengingat waktu juga sudah melewati dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Barat, saya menunggu informasi dari Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita sudah ingin memulai agenda kita pada hari ini Bapak ya. Dari Pak Sulistiono, sudah hadir belum ya, Pak Lusius dari Taipei? Pak siap, sudah Bapak, izin. Oh, sudah. Oke, mungkin bisa dimulai saja Pak Abri. Oke, baik Pak. Mungkin saya akan menunggu tetap menambahkan waktu 1 menit. Setelah itu kita mulai Bapak ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, boleh sekali lagi saya informasikan videonya diaktifkan maksud saya, dan untuk audionya boleh di-unmute agar tidak mengganggu saat proses atau agenda kita sedang berlangsung pada hari ini pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan juga waktu Indonesia Tengah. Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Pak Abdul, kita mulai Pak ya. Ya, silakan Pak Abri. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai agenda kita pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua kepada Bapak Ibu. Tentunya senang sekali saya Aprianto Jabri bisa bertemu Bapak Ibu sekalian meskipun secara virtual di agenda FGD atau Forum Group Discussion Universitas Brawijaya dan PT Solusi Ekosistem Global dalam program kerjasama pendampingan UMKM pada platform Eden Store Indonesia. Tentunya berbicara mengenai platform Eden Store Indonesia adalah platform yaitu platform yang berintegrasi dengan 3 negara, China, Hong Kong, dan juga Taiwan untuk membantu UMKM Indonesia menjadi UMKM yang unggul dalam bidang eksportir. Meskipun saat ini kita di masa pandemi COVID-19. Tentunya besar harapan saya Bapak Ibu dimanapun berada, baik Ibu sendiri dan keluarga besar dalam kondisi sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada, dan tentunya Bapak Ibu sekalian mengikuti agenda webinar ini hingga selesai karena begitu banyak informasi yang menarik yang saya untuk kita lewatkan. Tentunya saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Atase Perdagangan KBRI Beijing, ada Ibu Marina Novira Anggraini, dan juga Kepala Bidang Perdagangan KDI Taipei ada Pak Sulistiono, dan Dekan Fakultas Ilmu Budaya dan Budaya Universitas Brawijaya Malang itu ada Bapak Profesor Dr. Agus Suman SEDAE, dan juga CEO PT Solusi Ekosistem Global ada Pak Hadi, dalam hal ini diwakili oleh Pak Hantan tentunya, dan para bisnis coaching kita di siang hari ini. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung Bapak, yaitu ada Pak Ainur Rafiq, SEMM PhD, yang akan memberikan bisnis coaching dengan strategi pengembangan e-commerce. Dan juga ada Ibu Yang Nadia Miranti, SHUM MPD, yang akan memberikan bisnis coaching tentang pendekatan budaya pemasaran e-commerce. Dan tentunya saya mengucapkan sekali lagi selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung di webinar kita di hari ini di Forum Group Discussion Universitas Brawijaya dan PT Solusi Ekosistem Global dalam program kerjasama pendampingan UMKM pada platform Eden Store Indonesia. Dan tentunya langsung saja saya berikan kesempatan pertama untuk memberikan sambutan sepatah kata dari atas maksud saya dari Kepala Bidang Perdagangan KDI Taipei, ada Pak Sulistiono. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Terima kasih Bapak Aprianto. Yang saya hormati Bapak Dekan FIB Universitas Brawijaya, Bapak Profesor Dr. Agus Suman, kemudian Pak Hadili atau yang mewakili. Yang saya hormati juga rekan saya dari Beijing yang cantik mempesona, Ibu Marina Novira, Bapak Abdullah, dan Bapak Ibu semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat sore Bapak dan Ibu. Tentunya pada kesempatan pertama ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di tengah pandemi COVID yang masih menggila di semua tempat, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk dapat bersua meskipun secara virtual. Semoga Bapak dan Ibu yang hadir di forum virtual ini senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat menyapa Bapak dan Ibu semua di ruang virtual ini, dan saya rasa kita semua yang di sini memiliki satu tujuan dan semangat yang sama, yaitu bagaimana agar produk Indonesia, khususnya tentunya produk Bapak dan Ibu yang semua yang hadir di sini, dapat hadir dan dinikmati di luar negeri. Dalam hal ini adalah kawasan Tiongkok, khususnya kalau dari kami adalah untuk di wilayah Taiwan. Bapak dan Ibu, IDN Store ini merupakan salah satu upaya kita untuk mengetuk pintu pemasaran ke luar negeri. Lebih daripada itu, saya menganggap IDN Store ini bukan sebatas platform, namun juga sebuah komunitas
komunitas di mana kita bisa saling mengenal, berbagi informasi, yang akhirnya secara bersama-sama kita dapat bahu-membahu membuka peluang lebih besar untuk memasarkan barang kita semua. Di luar itu juga perlu kita sadari Bapak dan Ibu bahwa berjualan atau ekspor ini sendiri tentunya bukan merupakan sebuah proses instan. Butuh proses yang panjang, sehingga perlu keuletan dan kesabaran dan pembelajaran yang tentunya tiada henti. Karena seringkali juga meskipun kita sudah pernah ekspor, hanya ketika kemudian terjadi perubahan kebijakan dan lain sebagainya, kita harus dengan luas melakukan adjusting atau penyesuaian. Dan ketika nantinya Bapak dan Ibu semua telah berhasil menjalin kontak atau mendapatkan transaksi dengan buyer di negara tujuan, bukan berarti ini ending atau akhir dari kesemuanya. Bukan tidak mungkin buyer Bapak dan Ibu rewel atau repeat order atau dia tertarik dengan produk yang ditawarkan oleh supplier lain. Jadi kita harus terus konsisten dengan semangat kita untuk dapat menembus pasar global ini, antara lain adalah juga dengan mempertahankan kuantitas maupun kualitas produk yang kita tawarkan. Nah, Bapak dan Ibu, sebagai bagian dari keluarga besar IDN Store, kami dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, lepas dari forum ini sendiri, pintu kami ataupun saya dan rekan-rekan saya terbuka lebar apabila Bapak dan Ibu ingin mendiskusikan perihal pasar Taiwan kepada kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Pesan dari saya adalah tetap semangat, jangan menyerah. Kita bangga pada produk Indonesia, karenanya kita ekspor produk Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan Focus Group Discussion, pendampingan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menembus pasar global di sore hari ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sulistyo selaku Kepala Bidang Perdagangan KDI Taipei tentunya. Terima kasih banyak Pak atas sambutan yang sangat luar biasa kepada peserta Forum Group Discussion pada hari ini. Dan langsung saja kita melangkah ke berikutnya, itu sambutan dari atas Perdagangan KBRI Beijing. Ada Ibu Marina Novira Anggraini. Kepada Ibu waktu dan tempat. Saya persilahkan. Terima kasih Mas Abrianto atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Agus Suman, Kepala Bidang Perdagangan KDI Taipei, Mas Sulistiono, yang juga tampan luar biasa, Direktur Utama PT Solusi Ekosistem Global yang diwakili oleh Bapak Han, kemudian juga yang saya hormati dua coach luar biasa kita hari ini, ada Bapak Ainur Rofik dan Ibu yang Nadia Miranti, rekan-rekan semua, para pelaku usaha dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama tentunya kami juga ingin menyampaikan puji syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga hari ini kita dapat berkumpul bersama secara virtual. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Universitas Brawijaya dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan ekspor khususnya ke wilayah Tiongkok, Hong Kong, dan Taiwan melalui kolaborasi dengan IDN Store di berbagai kesempatan. Pertemuan kita hari ini dengan Universitas Brawijaya bukanlah kolaborasi yang pertama, karena kami ingat betul dalam beberapa kesempatan lalu, pembelian online didukung penuh oleh teman-teman Universitas Brawijaya sehingga bisa berjalan dengan lancar. Karena bisa membantu komunikasi dengan para buyer dari Tiongkok. Bapak dan Ibu, para ahli ekonomi dunia mengatakan the World Economic Approach 2021 with a mixture of cautions, atau kehati-hatian,
dan harapan atau hope. Dan dalam situasi perkembangan yang penuh tantangan saat ini, kami sangat yakin bahwa hope is a powerful thing. It inspires us to do the impossible and help us to keep going in difficult times. Harapan dapat hadir dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui akselerasi transformasi digital UKM atau UMKM lewat berbagai platform, salah satunya bernama IDN Store. Bapak dan Ibu, total nilai transaksi e-commerce Tiongkok terus bertumbuh setiap tahunnya. Tercatat lebih dari 50% transaksi e-commerce global berasal dari Tiongkok. Tahun 2019, transaksi retail online Tiongkok mencapai 1,93 triliun US dollar dan diprediksi akan mencapai 4,09 triliun US dollar pada tahun 2023. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tidak ada bayi yang baru lahir langsung berlari. Seperti itu pula yang terjadi dengan raksasa e-commerce global, seperti misalkan Alibaba, JD.com, dan masih banyak yang lainnya. IDN Store adalah bayi yang dikandung di tengah situasi dan keterbatasan pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020. Oleh 4 inisiator perwakilan perdagangan di Tiongkok, dalam hal ini di Beijing dan Shanghai, kemudian di Hong Kong dan di Taiwan. Untuk menjawab tantangan zaman, karena kami yakin bahwa actions and adaptability create opportunity. Tindakan dan kemampuan beradaptasi akan menciptakan banyak peluang. Bayi ini diharapkan akan menjadi besar dan mampu bersaing dengan raksasa e-commerce di Tiongkok, Hong Kong maupun Taiwan, sehingga akan mampu menjembatani cita-cita nasional membawa produk Indonesia lebih banyak lagi ke pasar global. Platform IDN Store merupakan platform e-commerce pertama asal Indonesia yang fokus pada kegiatan ekspor, di mana pelaku usaha yang bergabung akan langsung terintegrasi ke 3 mitra dagang Indonesia, yaitu ke Tiongkok atau China Daratan, ke Hong Kong, dan juga ke Taiwan, yang diresmikan tanggal 14 Januari 2021 oleh Bapak Menteri Perdagangan. Oleh sebab itu diharapkan IDN Store dapat menjadi wadah inkubator ekspor bagi eksportir Indonesia, khususnya UKM, untuk melakukan penetrasi ke pasar Tiongkok, ke pasar Hong Kong, maupun ke pasar Taiwan, dan tentunya diharapkan juga dapat menjadi benchmark untuk melakukan penetrasi pasar ke berbagai negara lainnya di dunia. Baik. Dalam konteks payment gateway untuk menopang akses ekspor, IDN Store telah terintegrasi dengan berbagai macam alat seperti PayPal, Alipay, WeChat Pay, Visa, Mastercard, dan UnionPay. Dalam konteks logistik, IDN Store juga telah terintegrasi dengan PT Pos Indonesia dan beberapa perusahaan logistik lokal lainnya di Indonesia. Tim IDN Store saat ini juga telah melakukan kerjasama dengan China Honden Industrial Park Co. Ltd. Yang berlokasi di Provinsi Henan untuk membantu memudahkan distribusi barang dari Indonesia ke seluruh wilayah Tiongkok. Dan data per Agustus 2021 tercatat sudah lebih dari 3.000 pelaku usaha yang telah bergabung dalam IDN Store. Bapak dan Ibu pelaku usaha yang kami banggakan, setelah pengantar dari kami, tentunya teman-teman IDN Store akan lebih banyak secara detail memberikan rincian bagaimana memanfaatkan platform IDN Store ini secara maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Beijing. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat juga dari Indonesia, Ibu Marina Novira Anggraini, selaku atas perdagangan Beijing. Tentunya semoga Ibu di sana selalu sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita mendengarkan sambutan singkat dari Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, ada Profesor Dr. Agus Suman SEDA. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Abrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Marina Novira Anggraini, Atasé Perdagangan KBRI Beijing, Bapak Arif Sulistyo, Koordinator Bidang Perdagangan KDI Taipei, kemudian Bapak Hadili atau yang mewakili dari CEO PT Solusi Ekosistem Global, kemudian Coach Pak Dr. Ainur Rofik dan Ibu Yang Mulia. Yang saya hormati pula para peserta dari UMKM dan juga
sahabat-sahabat kami dari Universitas Brawijaya. Pertama, saya juga ingin menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada hari ini, meskipun kita masih dalam kondisi pandemi yang belum juga berakhir, kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan yang positif bagi bangsa dan negara kita. Jadi siang ini kita bersyukur kita dapat menghadiri fokus group discussion dari Universitas Brawijaya dan PT Solusi Ekosistem Global dalam program kerjasama pendampingan UMKM pada platform ID In-Store. Tentu saja kami sangat menyambut gembira kegiatan ini karena ini sangat bermanfaat ya, khususnya bagi upaya untuk pengembangan UMKM di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa dengan adanya pandemi corona ini, UMKM di Indonesia dan tentu saja juga di negara-negara lain barangkali tentu mengalami dampak yang luar biasa. Dampak dari corona ini dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Ada survei yang menyebutkan bahwa survei terhadap 202 pelaku usaha itu mengatakan hampir 94% menyatakan bahwa UMKM terdampak COVID-19. Jadi luar biasa dampak pandemi corona ini bagi UMKM di Indonesia. Padahal kita tahu bersama bahwa UMKM itu merupakan salah satu pilar utama dalam perkembangan ekonomi nasional. Kontribusinya terhadap PDB itu mencapai 60% sebelum era pandemi. Kemudian penyerapan tenaga kerjanya juga sangat tinggi, sampai hampir 100% ya. Nah, ini kan luar biasa. Oleh karena itu, adanya kegiatan, adanya upaya untuk bagaimana mendorong produk-produk UMKM ini untuk bisa go internasional ya, khususnya ke Tiongkok, Hong Kong, Taiwan dan seterusnya. Ini tentu saja akan sangat bermanfaat, akan sangat memberi dampak positif bagi perkembangan UMKM di Indonesia. Oleh karena itu kami sangat menyambut baik kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi banyak pihak, bisa mengembangkan UMKM Indonesia ke taraf internasional. Tentu sehubungan dengan kegiatan ini, Universitas Brawijaya, khususnya Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Brawijaya akan berkontribusi tentu saja melakukan pendampingan, penerjemahan profil, penerjemahan dokumen, pelatihan bahasa Cina, bantuan pendamping penerjemah, dan seterusnya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga kita akan membuat pusat studi masyarakat dan kebudayaan Cina. Jadi ini kita sambut baik, semoga sekali lagi kegiatan ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya bagi upaya untuk mengembangkan UMKM di Indonesia untuk bisa merambah dunia internasional. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak
atas sambutan yang sangat luar biasa dari Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang, yaitu Profesor Dr. Agus Suman SEDA, DEA. Terima kasih banyak Pak, sehat selalu dimanapun Bapak berada. Tentunya tetap terapkan protokol kesehatan agar kita bersama-sama terhindar dari COVID-19. Terima kasih sekali lagi. Dan selanjutnya sambutan terakhir tentunya di agenda kita pada siang hari ini dari CEO PT Solusi Ekosistem Global, dalam hal ini diwakili oleh Pak Hantan. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Han. Baik, terima kasih Pak Abri. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati ya Ibu Marina Novira Anggraini selaku Atas Perdagangan KBRI Beijing, Pak Sulistiono, Kepala Bidang Perdagangan KDI Taipei, juga Profesor Dr. Agus Suman, ya, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Ya, terima kasih Pak atas sambutannya, luar biasa. Saya juga sebut bisnis coach kita, Pak Ainur Rofik dan Ibu Yang Nadia Miranti. Ya, terima kasih atas kesediaannya untuk membimbing kita semua yang ada di sini. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, pertama-tama mungkin saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bahwa Pak Hadi sedang berhalangan, ya, jadi diwakili. Tetapi ini tidak mengurangi semangat kita ya untuk sama-sama mendukung kegiatan ekspor ya Indonesia ke Tiongkok, ke Taiwan, ke Hong Kong. Meminjam istilah dari Pak Sulistiono ya bahwa untuk menghadapi ya era pandemi saat ini ya untuk meningkatkan kualitas ekspor kita ya kita harus terus belajar Bapak Ibu ya. Jadi saya percaya bahwa forum-forum yang dan acara-acara yang kita adakan seperti ini ya mungkin acara yang singkat ya mungkin hanya 1 jam, 2 jam mungkin maksimal ya. Tetapi saya rasa ini sangat penting bagi pembelajaran kita ya. Jadi saya rasa yang ikut, yang hadir, teman-teman yang ada di sini semua pasti akan sedikitnya mendapatkan 1-2 manfaat di dalam acara ini. Ya, jadi makanya saya sangat apresiasi sekali ya dengan teman-teman dari tim IDN Store, teman-teman dari Universitas Brawijaya ya yang bisa yang berkoordinasi untuk mewujudkan acara hari ini. Ya, IDN Store sendiri ya betul sekali seperti Bu Marina katakan ya, ini adalah bayi kita ini ya Bu ya. Jadi ini adalah bayi kita yang betul-betul kita asuh semenjak dari sebelum lahir kali ya Bu ya. Jadi sebelum lahir bagaimana kita konsep ya, bagaimana kita curahkan seluruh perhatian kita kepadanya gitu ya, sampai dia bisa launching ya Januari kemarin ya. Jadi memang masih baru relatif dibandingkan dengan raksasa e-commerce yang lain ya, karena itu karena itu kita perlu dukungan dari teman-teman sekalian ya, teman-teman dari sekalian, teman-teman dari Universitas Brawijaya ya, dari UMKM yang ikut di sini ya untuk sama-sama mendukung IDN Store ini. Tentu saja dari IDN Store mungkin tidak lepas dari kesalahan ya, mungkin ada 1-2 perbuatan, mungkin kata yang tidak pas, mungkin mohon dimaafkan gitu ya, karena kita masih sama-sama belajar bagaimana caranya terus ya meningkat supaya seperti tadi kata Bu Marina tadi kita bisa bersaing ya dengan raksasa ekspor yang sudah lebih dulu gitu. Dan saya percaya dengan kolaborasi kita ya dengan antara IDN Store dengan Universitas Brawijaya ini merupakan satu step lebih maju. Ya, jadi merupakan satu step lebih maju lagi untuk menuju ke arah goal kita itu. Ya, jadi untuk menuju bagaimana ekspor kita ke Tiongkok, ke Taiwan, ke Hong Kong ini bisa semakin maju lagi. Ya, jadi saya dari tim IDN Store ya, mewakili tim IDN Store, kami akan mengawal kolaborasi ini dengan tim Universitas Brawijaya ini ya secara intensif ya, supaya betul-betul kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, mungkin sekian sambutan dari saya yang singkat ya. Mungkin sekali lagi saya sampaikan bahwa kita dari tim IDN Store akan mendukung secara penuh ya, kita sama-sama belajar untuk kolaborasi ini ya. Mungkin terima kasih atas dukungannya teman-teman semua. Saya kembalikan ke Pak Abdi.
Baik, terima kasih atas sambutan yang luar biasa Pak Hatan yang mewakili Pak Hadi selaku CEO PT Solusi Ekosistem Global. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas sambutan yang sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita menuju ke agenda kita berikutnya, yaitu salah satu agenda yang sangat ditunggu-tunggu pastinya, dengan informasi yang sangat menarik yang sayang untuk kita lewatkan di hari ini, tentunya di forum group discussion pada hari ini. Dan langsung saja untuk bisnis coaching kita yang pertama, saya persilahkan Pak Ainur Rafiq, SEMM PhD, dengan judul atau tema yang akan disampaikan pada hari ini, yaitu strategi pengembangan e-commerce kepada Pak Ainur Rafiq. Saya berikan waktu 20 menit Pak untuk memberikan penjelasan atau bisnis coaching pada hari ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Agus Suman selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, Bapak Sulistiono Kepala Bidang Perdagangan KDI Taiwan, Ibu Marina Anggraini atas Perdagangan KBRI Beijing, Pak Han dari PT Solusi Ekosistem Global, dan Bapak Ibu semua peserta FGD pada sore hari ini. Saya ingin langsung saja karena waktunya begitu singkat. Ya, saya ingin share. Ya, saya diberi tugas ya oleh panitia untuk menyampaikan materi tentang strategi pengembangan e-commerce. Ya. Sebelum ke sana kita perlu tahu apa itu e-commerce. Ya. Di beberapa literatur memang mendefinisikan e-commerce itu dengan berbagai versi. Namun yang bisa kita highlight, e-commerce itu sesungguhnya adalah aktivitas jual beli. Ya, baik itu barang maupun jasa yang dilakukan melalui media elektronik. Ada juga istilah e-bisnis. Ya. Apa itu bedanya dengan e-bisnis? Apakah e-commerce sama dengan e-bisnis? Ya. Itu juga masih debatable. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa e-commerce itu sama dengan e-bisnis, tapi ada yang mengatakan berbeda. Nah, yang mengatakan berbeda memandang bahwa e-bisnis itu lebih luas daripada e-commerce. Jadi kalau e-bisnis itu berbicara tentang keseluruhan aktivitas ya yang ada di organisasi, ya baik itu organisasi komersial maupun non komersial yang aktivitasnya ya menggunakan teknologi elektronik. Nah, itu yang dikatakan e-bisnis. Ya. Kalau memang mengikuti pandangan ini, maka e-commerce itu merupakan bagian dari e-bisnis. Ya, seperti itu. Kenapa e-commerce ini menjadi hal yang menarik untuk kita aplikasikan di dalam bisnis kita? Kalau kita lihat bahwa e-commerce ini memang memiliki jangkauan yang luas, ya, dengan menggunakan teknologi internet yang ada saat ini atau teknologi televisi, ya. Jadi televisi itu juga e-commerce, namun jangkauannya memang nggak seluas dengan menggunakan teknologi internet, gitu. Sehingga teknologi internet inilah yang paling banyak ya digunakan atau diadopsi sebagai supporting untuk e-commerce ini. Kemudian dengan penerapan e-commerce itu transaksi ya itu tidak dibatasi oleh waktu. Kapanpun kita bisa bertransaksi. Ya, baik itu pada waktu siang atau malam, karena memang dengan jangkauan yang luas tadi worldwide, tentunya dalam sehari ini dunia itu ada sisi yang sedang siang, ada sisi yang sedang malam, dan itu bisa dilakukan transaksi gitu. Kemudian biaya juga lebih murah ya, karena kita bisa memasang website ya atau masuk ke dalam marketplace tertentu gitu, sehingga kita tidak perlu untuk memiliki toko secara fisik ya. Jadi barangkali kita hanya perlu gudang begitu saja untuk menempatkan barang-barang kita, atau bahkan
kita tidak memiliki stok barang pun bisa menjualnya gitu. Makanya di sini networking itu perlu dijalin ya. Jadi jangan dikira bahwa semua pedagang yang ada di e-commerce itu memiliki barang sendiri atau stok sendiri. Itu belum tentu ya. Karena network yang dibangun lebih bagus gitu sehingga dia bisa menjualkan ya barang milik supplier yang lain ya. Beberapa contoh misalkan ya, saya sering membeli buku itu dari Amerika gitu ya, ternyata mengirimnya dari Singapura gitu ya. Karena apa? Yang dari Amerika itu kalau ngirim ke Indonesia tentunya barangnya biayanya jauh lebih mahal, makanya dia dengan jaringannya akan searching kira-kira di negara mana yang paling dekat dengan Indonesia yang memiliki buku yang dibutuhkan oleh pembeli ini. Ternyata yang paling dekat Singapura, maka bisa dikirim ke Singapura. Meskipun kita membayarnya itu ke Amerika, nanti di situ ada mekanisme networking yang akan membayar dari merchant yang ada di Amerika ke merchant yang ada di Singapura. Ya, itu yang menunjukkan bahwa begitu fleksibelnya ya penggunaan e-commerce ini. Kemudian mengelola transaksi dan pengiriman. Nah, itu tadi contohnya tidak harus kita kirim dari negara asal, tapi dari negara tetangga atau bahkan di negara itu sendiri kalau kita memang memiliki network dan barang yang dibutuhkan itu ada di situ, maka itu bisa menjadi partner kita untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan kita. Dan dari situ biaya pengiriman bisa dipangkas ya. Kemudian keunggulan dari e-commerce yang lain itu kita bisa mempelajari ya kebiasaan pelanggan dan ini menjadi bagian yang penting ya. Customer behavior itu harus kita ketahui sehingga kita akan bisa memproduksi ya produk itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan ya. Selera pelanggan itu bagaimana, karena kesuksesan sebuah produk itu tergantung dari apakah produk tersebut match ya dengan kebutuhan pelanggan. Meskipun produknya itu bagus ya, tapi kalau tidak sesuai dengan keinginan pelanggan ya tidak akan dibeli gitu. Oleh karena itu di dalam memproduksi ya teori dalam memenuhi kebutuhan konsumen itu bahwa kita perlu melakukan studi dulu ya mengenai apa yang diinginkan oleh pelanggan ya. Dan di era internet ini kita bisa menangkap ya kebiasaan pelanggan dari apa yang diakses ya, apa yang sering dicari di Google ya, itu semuanya bisa kita tangkap ya. Dengan teknologi big data itu maka kita bisa menangkap apa saja ya yang dilakukan oleh internet users gitu. Makanya ya nanti di pembahasan berikutnya ada business intelligence itu ya, bagaimana kita menangkap itu. Kemudian yang berikutnya itu fleksibilitas yang tinggi, kita bisa kerja dari manapun ya. Jadi kita tidak tergantung tempat, yang penting ada internet akses, maka disitulah kita bisa melakukan transaksi gitu. Nah, model bisnis e-commerce itu yang pokok ya itu ada 4 ya. Nah, nanti ada pengembangan yang lain ya. Yang pertama apa yang disebut dengan business to business ya. Jadi model e-commerce ini transaksinya antara perusahaan dengan perusahaan atau antar institusi gitu. Yang kedua adalah business to consumers ya. Nah, ini transaksinya antara individual ya dengan perusahaan atau dengan unit bisnis ya. Kemudian yang ketiga itu C2C ya, consumer to consumers ya, di mana consumer ya, itu melalui marketplace tertentu itu langsung berhubungan dengan customers. Ya, misalkan kita menjual barang bekas kita, yaitu masuk pada C2C karena kita kan bukan pedagang, ya kita sebagai konsumen, nah kita kebetulan memiliki barang yang sudah tidak kita butuhkan atau barang yang memang kita mau ganti yang lain, nah itu bisa kita tawarkan ya melalui marketplace. Nah, itu bentuk dari C2C. Kemudian C2B ya, customer to business. Nah, ini transaksi antara konsumen ya dengan bisnis. Kalau yang B2C itu kebalikannya, bisnis ke konsumen kan gitu. Nah, artinya bahwa bisnis ini katakanlah memproduksi ya sebuah barang begitu, kemudian dia mengkolek
bahan bakunya dari konsumen-konsumen ya. Jadi bukan dari supplier tapi dari konsumen. Misalkan dari petani langsung ya, atau dari ya penyedia yang memang dia bukan sebuah perusahaan, itu masuk ke jenis B2C gitu ya. Nah, untuk IDN store ini ya, itu kita bisa ini apa modelnya yang C2B ya, di consumer to business, artinya kita berhubungan ya dengan konsumen ya. Kita sebagai bisnismen ya, sebagai unit bisnis itu menjual produk langsung ke konsumen gitu. Atau juga B2B ya, kita nanti menjualnya ke supplier lagi di Cina misalkan. Ya, itu bentuknya B2B. Artinya di dalam satu platform e-commerce itu bentuknya bisa 4 ini ya, meskipun di pengembangannya ada B2 government ya, B2G itu misalkan di aspek perpajakan ya, ada yang C2G ya, customer to government ya, dan seterusnya. Tapi intinya ada 4 jenis ini. Model transaksi di e-commerce itu seperti ini ya. Jadi ini adalah pelanggan, dia melakukan orders ya. Setelah dia memilih produk-produk yang akan dibeli ya, kemudian dia bisa check out, kemudian dia akan diminta membayar ya. Membayarnya apakah dengan credit card ya, atau dengan PayPal ya, atau juga misalkan bank transfer ya, atau COD kalau memang itu ada di satu lokal begitu ya. Nah, jadi ini nanti akan diverifikasi ya gitu. Kalau alat pembayarannya sah ya, maka order itu bisa diproses ya. Maka di situ oleh sistem akan dikirim ke tokonya ya, ke gudang gitu untuk segera diproses, dan juga email konfirmasi ya ke customers dan ke merchantnya. Jadi kedua-duanya akan memperoleh ya konfirmasi bahwa itu sudah dibayar ya. Kalau memang modenya itu pakai credit card atau transfer begitu ya, maka ini akan diproses ya di warehouse ini itu untuk proses pengiriman ya. Nah, ini model dasar dari transaksi e-commerce. Yang jelas di e-commerce itu memang harus aman. Ya, platformnya harus aman. Jangan sampai bisa dihack gitu. Karena di sini terkait dengan transaksi ya financial gitu. Kalau nanti dihack kemudian misalkan kredit card kita itu ditangkap nomornya dan juga CVC-nya itu, maka bisa digunakan transaksi untuk yang lain ya. Maka ini memang harus dipastikan keamanan. Maka pengembang e-commerce itu sangat memperhatikan ya aspek security ini gitu. Ini yang penting sebenarnya dari sisi kita ya penjual ya. Kalau dari sisi teknologi itu bisa kita serahkan kepada ahlinya ya, kepada pengembang sistem. Tapi di sisi penjual gitu, strategi yang perlu dilakukan ya di dalam mengembangkan e-commerce-nya bukan dalam hal teknologi e-commerce, tapi bagaimana dia menjual produknya di media e-commerce. Maka yang pertama ya, kita harus berpikir seperti pelanggan ya. Artinya bahwa kita harus memposisikan kalau saya jadi pelanggan ya, itu seperti apa sih gitu. Ya, sehingga dari situ kita bisa mendefine ya bentuk dari produk kita ya, bentuk layanan yang akan kita berikan gitu ya. Kemudian misalkan waktu ya delivery, atau mungkin ada ini after sales service-nya dan lain sebagainya. Pokoknya kita harus memposisikan diri sebagai pelanggan ya, dari apa yang kita rasakan dan seterusnya, itulah kita terjemahkan ya, kemudian itulah bentuk layanan-layanan dan bentuk produk yang akan kita berikan kepada pelanggan gitu ya. Kemudian yang kedua, karena kita bekerjanya di dunia maya yang menggunakan teknologi internet, maka kita harus aktif menggunakan email dan media sosial. Email dan media sosial ini bisa kita gunakan ya sebagai media ya untuk memperkenalkan produk kita. Gitu. Misalkan kita aktif ya di
Facebook misalkan ya, atau aktif di WA group ya. Kemudian kita juga aktif di grup-grup email itu ya, mailing list. Nah, kita bisa mempromosikan ya atau mengenalkan produk yang kita miliki kepada members ya dari media sosial tersebut. Oleh karena itu seorang penjual ya atau produsen yang menggunakan e-commerce sebagai media penjualannya ya harus memiliki email ya, dan juga media sosial. Karena email di samping untuk keperluan bagaimana kita mempromosikan produk kita, ini juga untuk alat komunikasi ya, untuk misalkan validasi dan seterusnya itu bisa melalui email. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah learning by doing ya. Jadi kita harus terus belajar baik itu untuk meningkatkan kualitas produk kita ya maupun layanan gitu. Karena kepuasan konsumen ya itu menjadi hal yang pokok gitu. Ya oleh karena itu customer satisfaction harus kita jaga ya, karena kalau konsumen itu puas dengan produk kita, dengan layanan kita, maka dia akan memberikan satu apresiasi ya dalam bentuk misalkan repurchase ya, dia akan membeli lagi nanti ya. Suatu saat kalau butuh dia tidak akan beli di tempat lain ya. Maka learning by doing untuk terus meningkatkan kualitas layanan maupun produk ini menjadi hal yang penting gitu. Soalnya menjaga ya konsumen ini itu tidak gampang karena godaan di luar itu begitu banyak gitu ya. Jadi kita tidak berdiri sendiri ya, banyak pesaing kita. Oleh karena itu kita harus memahami ya kebutuhan dari konsumen kita gitu. Nah, dari sisi produk tadi saya katakan ya bahwa tidak cukup hanya berkualitas ya, tetapi juga harus menarik ya, tapi juga harus match ya fiturnya itu dengan kebutuhan konsumen gitu. Kemudian yang berikutnya kita perlu menggunakan bisnis intelijen ya, namanya juga bisnis intelijen, maka kita harus bisa menangkap ya perilaku konsumen itu ya dari internet ya. Kalau kita melakukan survei itu juga bisa ya, itu salah satu media ya, melakukan survei, tapi untuk menjawab survei kan tidak sembarang orang itu bersedia ya. Maka yang paling gampang itu ada teknologi big data ya. Dengan teknologi big data ini kita bisa menangkap ya identitas ya atau juga hal-hal yang terkait dengan demografi ya. Misalkan posisi dari seseorang ya, kemudian keinginannya apa dan seterusnya, itu semuanya bisa kita tangkap. Oleh karena itu memang kita di dalam menggunakan internet ini juga harus berhati-hati ya, karena yaitu tadi ada teknologi big data ini yang bisa mengcapture ya perilaku kita di internet ya. Nah, sebagai contoh misalkan kita ingin beli mobil begitu ya, nah itu kita banyak membaca artikel tentang mobil ya, melihat iklan-iklan mobil, itu sudah kelihatan bahwa orang ini butuh mobil kan gitu. Kemudian dia banyaknya melihatnya kok banyak melihat iklan-iklan mobil jenis sedan, oh berarti dia butuh sedan. Itu semuanya bisa ditangkap ya di teknologi big data ini. Kemudian itu bisa kita analisis ya gitu. Dan dia juga bisa kita tangkap ya kalau dia login tertentu menggunakan email ya di browser itu bisa kita tangkap email address-nya, sehingga orang tersebut bisa kita kirimi email ya mengenai produk kita yang kebetulan match dengan apa yang dia cari, yang dia inginkan. Nah, itulah teknologi big data ya. Nah, oleh karena itu dengan teknologi big data ini sangat membantu para pengusaha ya untuk memprofiling ya konsumennya gitu ya. Kemudian ya dari situ kita bisa memetakan perjalanan ya atau perilaku pelanggan. Ini khusus yang mereka sudah pernah bertransaksi dengan kita ya. Kalau yang menggunakan bisnis intelijen ini adalah potensial customers ya. Tapi bagi
bagi konsumen-konsumen ya yang sudah melakukan transaksi dengan kita, itu kan biasanya mereka kita minta untuk menjadi members ya, mereka mengisi form gitu ya, yang dari situ merupakan informasi yang penting ya bagi pengusaha ya untuk memprofiling ya, untuk melihat profil dari konsumen kita ini ya, termasuk ini apa produk-produk yang dia beli gitu ya. Misalkan dia kok banyak beli fashion ya, produk fashion, nah berarti dia suka fashion. Nah, sehingga kalau ada produk-produk yang baru tentang fashion ya, itu bisa kita kirim emailnya ya, seperti itu. Kemudian kita juga harus bisa menjual dengan cara yang unik gitu ya. Artinya cara yang unik ini banyak tutorial yang bisa kita ikuti ya, di antaranya kita membundling produk kita. Ya, artinya produk yang kita jual itu kita bundling ya dengan produk-produk yang lain yang itu nanti juga menjadi daya tarik tersendiri gitu. Kemudian kita juga harus menemukan produk yang cocok dengan pasar ya, sehingga nanti pasar yang kita tuju itu tepat ya. Produk kita ini merupakan produk makanan atau produk fashion ya, atau produk kecantikan ya. Nah, ini harus kita lihat ya, ini mau kita tawarkan ke pasar yang mana ya. Jadi di situ di aspek demografi itu ya, salah satu umur misalkan ya, itu bisa kita lihat ya, fashion kita ini sebenarnya yang kita produksi ini untuk teenagers ya, untuk remaja atau untuk orang dewasa atau untuk anak-anak. Nah, itu nanti akan terkait juga dengan model pemasaran ya, model iklan yang akan kita yang kita luncurkan kan gitu. Kemudian produk kita itu tetap ya harus up to date ya, jangan sampai ketinggalan mode. Oleh karena itu learning by doing itu salah satunya juga melihat ya mode-mode yang terkini itu seperti apa, yang banyak yang lagi ngetren ya, yang banyak disukai ya oleh masyarakat itu seperti apa ya. Kemudian kita juga perlu menggunakan iklan ya di video yang ada di sosial media, apakah itu di YouTube ya, apakah itu di Facebook ya, di Instagram ya, atau media sosial yang lain. Karena media ini jangkauannya luar biasa ya, terutama untuk YouTube ya. Jadi YouTube itu paling banyak ya, beberapa survei menunjukkan bahwa orang itu kalau mau beli produk itu ya, salah satunya adalah mengakses YouTube ini, karena di YouTube itu konsumen dapat belajar ya, istilahnya untuk mengetahui atau memahami lebih lanjut tentang fitur-fitur yang ada di suatu produk gitu. Ya, oleh karena itu kita bisa memasang ya iklan yang kita buat di sosial media tersebut ya. Dengan seperti itu maka e-commerce kita ya itu bisa kita masukkan ke dalam sosial media tersebut ya, dan di situ bisa kita berikan link ya gitu. Nah, itu beberapa hal ya, karena memang waktunya singkat gitu. Nanti kalau memang ada forum untuk tanya jawab nanti bisa disampaikan di sana. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Ainur Rafiq, SMM PhD, tentunya telah memberikan bisnis coaching yang sangat luar biasa, yaitu strategis pengembangan e-commerce. Dan selanjutnya ke bisnis coaching berikutnya ada Ibu Yang Nadia Miranti, SHUM MPD, dengan bisnis coaching yang akan disampaikan peningkatan budaya pemasaran e-commerce. Kepada Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatan yang diberikan pada saya, Pak, hari ini. Selamat
sore, Profesor Dr. Agus Suman. Selamat sore Ibu Hamamah dan para kolega saya. Kemudian terima kasih saya sudah diberi kesempatan bisa bertemu kembali dengan Bapak Sulistiono sebagai perwakilan dari KDI Taipei dan Ibu Marina dari sebagai atas perdagangan dari KBRI Beijing. Mohon bimbingannya Bapak dan Ibu, dan juga Bapak Han sebagai perwakilan dari Pak Hadili. Salam kenal Pak Han. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bapak Ainur Rafiq mengenai bagaimana e-commerce ini dalam kebutuhan ekonominya juga bagi masyarakat Cina. Saya menyambung dari apa yang dijelaskan Pak Ainur Rafiq mengenai matching kebutuhan pelanggan, dan kita melihat dari kebudayaannya. Saya boleh share PPT? Mungkin ini akan lebih banyak saya melihat dari pengalaman saya sendiri. Tunggu sebentar. Dalam mengamati pasar yang ada di China ini. Sudah bisa terlihat ya PT-nya, Pak? Sudah Ibu, sudah sangat terlihat jelas. Bisa terlihat ya Pak Aprianto ya? Betul Ibu. Iya, kami berikan waktu tentunya karena nanti ada sesi Q&A juga. Kami persilakan di waktu 20 menit. Terima kasih. Saya melihat juga dari perdagangan kerjasama dagang Indonesia dan China di 6 bulan terakhir ini mengalami banyak perkembangan seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Marina. Terutama umumnya biasanya Indonesia itu hanya memiliki 10 komoditas utama ini yang dia ekspor ke China, tapi di beberapa bulan terakhir banyak sekali ekspor yang lainnya dari produk lainnya seperti buah-buahan dan barang-barang makanan yang lainnya itu bisa mulai masuk ke China. Oke, kebutuhan ekonomi itu dipengaruhi juga oleh budaya di China ini, baik itu budaya lokal yang ada di masyarakat setempat atau juga gaya hidup mereka, baik di era yang dulu atau era yang sekarang. Karena yang kita tahu dulu di China itu begitu tertutup. Kemudian sekarang pemerintahnya sebelum terjadi pandemi ini menganjurkan masyarakatnya untuk belajar ke luar negeri. Kemudian terjadi banyak keterbukaan dan pengaruh asing yang banyak masuk di China. Sehingga pola gaya hidup antara kaum muda dan kaum tua di China itu juga sangat berbeda sekali sekarang. Oke, dalam perubahan kehidupan ini bisa kita lihat kalau dulu di China mungkin rumah-rumah dia tipe model rumah zaman dulu dan sekarang lebih banyak mereka adalah tinggal di apartemen. Sehingga kebutuhan yang dibutuhkan itu juga berbeda. Kemudian teknologi yang berkembang dengan sangat pesat di China itu membuat masyarakatnya berbeda. Kalau kita lihat di teknologi ini perkembangannya sangat tinggi sekali ya. Perkembangannya sangat tinggi sekali. Kemudian pengaruh asing pun sangat kuat masuk di China belakangan ini. Gaya hidup yang mulai beberapa tahun terakhir ini yang saya amati itu lebih memulai dia gaya hidup minimalis, di mana banyak mereka di China itu banyak memakai barang-barang yang lama itu sudah dibuang dan sekarang ini lebih ramah teknologi gitu.
dan membuat mengerjakan sesuatu itu menjadi lebih mudah, lebih simpel. Kemudian masyarakat China di era yang 3 tahun terakhir ini juga lebih ingin menikmati dirinya dalam gaya hidupnya, gitu. Dibandingkan seperti dulu mereka selalu bekerja, kalau dalam bahasa Mandarin, cucu liu ya, 9 jam kerja dari pagi sampai sore, sampai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, selama 6 hari kerja. Nah itu di era yang baru ini, lebih banyak masyarakat Cina tidak mau seperti itu. Sudah mulai ada sedikit pemberontakan dari gaya hidup mereka yang seperti itu, sehingga mereka ingin mulai menikmati kehidupan mereka sekarang ini. Jadi ingin menghemat, bukan hanya mencari uang, tapi mulai menikmati, oh hari ini saya mau makan apa, saya mau bagaimana, kemudian dan yang lain-lainnya. Jadi kebutuhan agar hidup lebih tenang dan lebih meningkat ini juga sebenarnya bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk masuk ke pasar mereka. Karena tekanan pekerjaan di sana yang juga sangat tinggi. Mereka bilang kungsuo yali henta, ya, di mana di kehidupan mereka ini pekerjaan itu sangat membuat tekanan, sehingga mereka membutuhkan sesuatu yang bisa membantu mereka rileks, dan juga dengan tadinya tidak ada keterbukaan, itu membuat suatu hal yang sangat monoton di dalam kehidupan mereka. Kemudian masuk faktor dari Barat atau dari Asia ini, itu membuat suasana atau kehidupan ini dia menjadi lebih fresh lagi. Tapi di luar hal tersebut, kita harus memahami juga kebiasaan-kebiasaan mereka. Kalau dilihat dari tren gaya hidupnya, karena mereka sekarang ini banyak yang tinggal di apartemen, jadi tren gaya hidup adalah minimalis. Jadi untuk misalkan Bapak Ibu dari UMKM ini ada yang memproduksi barang-barang untuk rumah, untuk interior rumah, itu mungkin lebih diarahkan ke arah minimalis seperti itu. Ya, dan mereka juga seperti yang tadi saya bilang, di dalam kehidupan minimalis ini mereka lebih menikmati hidup, lebih memilih untuk memiliki kebebasan yang lebih sehat dan terbebas dari stres, lebih fokus mencapai tujuan hidup, hubungan dengan orang-orang terdekat lebih erat. Ini juga akan pengaruh kepada apa yang akan mereka konsumsi, sehingga masyarakat Cina sekarang ini lebih senang mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Karena itu kalau kita lihat trennya yang kemarin, yang tadi saya bilang bahwa ada tren dalam 6 bulan terakhir ini, perdagangan Indonesia yang meningkat itu dia dari data yang saya baca adalah seperti buah-buah tropis yang banyak mulai masuk ke China. Dan memang kalau kita lihat lagi di pasarnya, dari pengalaman saya mendampingi para customer dari China, begitu mereka masuk ke Indonesia, mereka ada beberapa mencari buah-buahan tropis yang tidak ada di China. Misalkan manggis, kemudian duku, kemudian mangga, alpukat, rambutan, salak. Kalau di China itu dia untuk salak agak kurang ya, lebih Eropa lebih banyak. Tapi China itu lebih senang manggis, kemudian durian, alpukat, tiga itu paling banyak, dan mangga. Indonesia pun mungkin menurut saya bisa juga mulai memaksimalkan pisangnya. Karena di Indonesia varietas pisang itu sangat banyak. Lebih dari 15 jenis varietas pisang. Sedangkan di China yang dikonsumsi dari pisang itu tidak banyak. Seperti itu. Oke. Nah, di sini saya memperlihatkan bahwa
pola hidup sehat di China itu juga mulai banyak ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan awalnya dari pengalaman saya sendiri dengan teman-teman saya yang dari China, kalau mereka ke Indonesia, mereka banyak ingin mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Seperti misalkan ini beberapa yang kemarin kami mencoba berjalan bersama IDN Store untuk percobaan berdagang kemarin. Ada beberapa produk seperti coconut sweet ini, kemudian ada beberapa produk yang lain. Saya juga kemarin waktu di tahun 2019 saya ke China, saya menemukan beberapa produk Indonesia yang memang juga memasuki pasar China. Pak Aprianto, di sini saya boleh sebut merek nggak, Pak? Kalau untuk merek, iya, nggak apa-apa, Ibu. Oke. Jadi waktu itu saya kebetulan mengikuti suatu event di China mengenai promosi mereka mengenai wisata apa ya namanya waktu itu dia Chengdu festival makanan di China. Nah, di sana itu saya melihat yang masuk produknya ada Kara ya untuk santan kelapa, karena memang di China sendiri mereka tidak banyak mengkonsumsi terutama China bagian utara ya, tidak banyak mengkonsumsi santan. Tapi kalau kita lihat China Selatan seperti Yunnan ya, itu mereka masih mengkonsumsi santan karena ada pengaruh dari Malaysia. Banyak orang China juga yang pergi ke Malaysia kemudian kembali ke China dan mereka sudah mulai terbiasa dengan santan. Dan banyak juga hotel-hotel di China yang ingin menampilkan makanan Asia, sehingga mereka membutuhkan produk-produk seperti produk santan itu. Dan pada waktu saya di sana, yang saya lihat santan itu, kalau tidak dari Indonesia ada Kara, yang lain santan dari Thailand. Dari Indonesia juga masuk ada yang sangat dibutuhkan, itu adalah gula kelapa ya. Nah, gula kelapa ini pun mungkin di China tidak terlalu banyak variasinya. Padahal di Indonesia kalau kita lihat gula kelapa, itu sumbernya banyak. Ada gula aren, kelapa aren, ada gula kelapa yang dari gula putih, kemudian ada gula kelapa yang dari, apa namanya, saya lupa, itu yang dari Madura ada sendiri bentuk gula kelapanya. Jadi di Indonesia sendiri pun gula kelapa pun bermacam-macam. Kemudian ada lagi yang paling baru yang sekarang sedang tren mungkin gula semut ya. Itu juga mungkin bisa masuk ke China. Waktu saya di sana di dalam festival makanan itu kebetulan kan kita juga berkolaborasi dengan beberapa chef dari di China sana. Itu yang mereka kenal juga cuma dari pengolahan kelapa yang biasa digunakan dalam konsumsi masak. Umumnya hanya kelapa parut yang dimaniskan. Jadi pada waktu saya mencari ingredient gitu, apa yang harus saya bawa ketika saya tampilkan di China, itu saya harus berdiskusi kan dengan di sana, orang-orang di sana, di chef di hotel penyelenggara tadi. Apa yang saya cari tidak ada, dan mereka juga sebenarnya ingin belajar banyak tentang makanan Indonesia, karena banyak sekali yang tidak diketahui dari Indonesia. Nanti saya nyerempet ke yang lainnya, saya masuk dulu ke slide selanjutnya. Di Indonesia kita juga bisa membawa budaya Indonesia untuk kita perkenalkan ke China, karena banyak turis China yang sudah mulai datang ke Indonesia, terutama ke Bali, dan itu juga membawa kesan yang sangat banyak ke masyarakat Cina, sehingga barang-barang dari Bali pun bisa mulai masuk gitu, karena masyarakat Cina yang sudah pernah lama ke Indonesia, yang sudah mulai mengenal culture Indonesia, dia mungkin di sana juga ingin mencoba lagi gitu, ada rasa rindu untuk mencoba hal tersebut.
Oke, ada satu hal yang saya lihat dari faktor culture di China. Mungkin ada Bapak Ibu di sini nanti yang memasarkan tekstil ya, batik. Mungkin bagi orang Indonesia mungkin batik adalah suatu corak khusus bagi orang Indonesia dengan corak yang sangat meriah seperti ini. Tapi kalau kita pahami lagi dari tipikal cara pandang orang China terhadap baju yang dia coraknya seperti ini, itu secara budaya laki-laki China misalkan menggunakan baju yang sangat kembang-kembang seperti ini, bagi mereka itu tidak terbiasa, gitu. Sehingga mereka tidak begitu suka, gitu. Menurut mereka kurang gentle, seperti itu. Mereka mungkin lebih memilih yang simple seperti ini, atau yang seperti ini coraknya. Jadi kita bisa mulai mensesuaikan apa yang pasar minta. Bukan berarti bahwa tidak boleh memasarkan seperti ini, tidak. Tapi mayoritas dia mungkin akan memilih batik yang motifnya tidak terlalu ceria, cerah seperti ini. Atau kalau ingin diinikan lagi, batiknya disesuaikan dengan yang ada motif China-nya. Mungkin akan bisa mereka lebih gunakan di kesehariannya. Karena secara tipikal orang sana, misalkan laki-laki, mereka umumnya tidak mau menggunakan baju yang coraknya seperti ini. Itu dari pengalaman saya berinteraksi dengan mereka. Saya beberapa kali menghadiahkan batik begitu kan ke beberapa teman dekat gitu kan. Tapi mereka berkata kepada saya, punya baju seperti ini saya tidak bisa pakai sehari-hari seperti itu. Jadi ada rasa sayang nantinya nggak bisa digunakan sehari-hari gitu kan. Nah, yang kedua misalkan topi ini, tadi saya mencari topi hijau, tapi saya karena buru-buru membuat ini, jadi saya belum mendapatkan topi hijau. Jadi kalau memproduksi satu barang ke China, terutama topi, kita tidak boleh memasarkan topi hijau, karena nanti tidak ada yang beli. Kenapa tidak ada yang beli? Karena ada suatu makna budaya di dalam topi hijau itu yang kurang baik di China, sehingga masyarakat Cina tidak mau dia menggunakan topi hijau gitu. Jadi misalkan orang ini dia menggunakan topi hijau, warna hijau, itu ada makna khusus yang sangat negatif bagi masyarakat Cina. Misalkan nggak apa-apa ya, saya mohon maaf. Jadi kalau orang menggunakan topi hijau, maknanya adalah pasangan beliau ini cheating, ya. Jadi mempunyai orang ketiga, gitu. Jadi, karena itu di China mereka tidak pernah membuat topi itu warna hijau, baik hijau muda, hijau tua, gitu. Pokoknya topi hijau nggak ada. Jadi ya hal-hal seperti itu kita harus lebih ketahui dulu dari masyarakat setempat. Apakah barang yang kita pasarkan ini akan berguna bagi mereka, apakah bisa dipakai atau bisa dipasarkan. Mungkin menurut kita bagus warna hijau abri atau hijau lumut, hijau cerah gitu ya. Tapi bagi mereka itu ada suatu makna khusus sehingga mereka tidak mau menggunakan itu. Nah, itu kita harus bisa memahami budaya-budaya setempat. Ya. Oke. Di sini saya memperlihatkan beberapa produk yang saya ambil dari IDN Store sendiri. Di sini saya ada lihat beberapa produk rendang. Seperti yang saya lihat ini, orang China secara culture, mereka kalau membeli barang, orang-orangnya sangat teliti dan jelimet gitu. Jadi harus sangat detail apa yang diberikan. Pada saat saya melihat beberapa produk ini di website IDN Store, saya melihat adanya suatu ketidakdetailan gitu. Nanti saya akan perlihatkan di bagian bawah slide selanjutnya. Kenapa saya tampilkan rendang di sini? Seperti kemarin Indonesia sudah membuat bahwa rendang ini adalah
cita rasa Indonesia ya, itu memang benar. Tapi yang saya mau beritahukan adalah kenapa rendang ini cocok di lidahnya orang China. Kenapa? Banyak orang China yang sangat suka dengan tekstur rasa bumbu rendang ini. Gitu. Kenapa seperti itu? Ini satu komoditi yang paling bisa masuk ke China, rendang ini. Yang kanan ini packagingnya lumayan bagus. Biasanya orang China memang hanya melihat dulu dari luar packagingnya, kemudian dia merasa bahwa itu aman, safety, dan bersih, healthy, baru dia akan mau mengkonsumsinya. Ya. Kemudian rendang ini kan dia salah satu bahan bakunya juga ada campur dipanggang ya, ada santan, dan itu cocok sekali, ada pedasnya juga gitu. Dan ini sangat masuk ke taste-nya orang China. Di daerah-daerah utara juga cocok mereka untuk mengkonsumsi rendang. Lidahnya masuk untuk seperti Sichuan, kemudian Henan, itu dia teksturnya senangnya makanan yang pedas. Jadi kita juga mesti belajar budaya dan ininya kalau ke makanan ya, taste-nya di makanan ini mereka. Sebentar, saya tadi ada bikin. Oke, kalau kita lihat di sini, misalkan rasa pedas itu lebih banyak di Sichuan, Hunan ya. Hunan ini malah pedas juga, sangat pedas. Dan Hunan ini dia senangnya pedas. Kalau yang dicampur dengan tekstur terasi, itu tambah dia lebih suka lagi. Tapi terasi yang masuk di China itu banyak sekali terasi Thailand. Jadi dia rasanya kurang nendang. Terasi Indonesia masih sedikit yang masuk ke China. Gitu. Padahal orang China yang datang ke Indonesia itu sangat terhadap cita rasa nasi goreng Indonesia itu sangat suka sekali. Di dalam nasi goreng yang dibuat Indonesia ada satu taste tertentu yang membuat rasanya itu cocok, yaitu rasa dari terasi tadi. Dan itu rasa yang sangat tidak terlupakan bagi orang China. Kemudian kalau di daerah pesisir di Cina Utara, itu mereka lebih ke taste-nya rada asin. Jadi kita tidak bisa berpikir bahwa apabila Bapak Ibu lihat di Indonesia, masakan China, rumah makan China ya, misalkan Chinese food itu tidak sama dengan makanan-makanan yang ada di China sana. Jadi taste-nya berbeda. Kalau yang Chinese food yang banyak di Indonesia itu sebenarnya hanya mewakilkan daripada orang-orang China yang ada di bagian selatan seperti di Guangdong itu banyak. Tapi kalau untuk di China bagian utara itu taste-nya tidak cocok. Misalkan kita lihat di sini manis di China Timur ini di Fujian, Zhejiang, Jiangsu, Anhui, Guangdong ini juga senangnya manis. Jadi kalau bubur di China itu banyak sekali bubur manis taste-nya. Atau malah bubur polos gitu di China. Kemudian di sini orang China juga senang rasa asam. Ya, orang China itu juga menyenangi rasa asam karena mereka kan suka juga masak dengan menggunakan yang difermentasi, rasa cuka gitu. Jadi rasa asam ini sangat sangat disukai di sana. Tapi di era kaum muda ya, walaupun mereka sangat suka suancai ya, makanan masakan yang asam, tapi di era yang kaum milenial ini agak mengurangi selera asamnya. Kenapa? Karena apalagi bagi para kaum muda yang belum menikah, jadi mereka agak sedikit mengurangi cita rasa asam yang dikonsumsi, sehingga bau badannya tidak mengefekkan asam gitu. Itu bagi kaum mudanya. Tapi setelah mereka sudah menikah, mereka mulai kembali kepada cita rasa awalnya. Jadi mulai mau mengkonsumsi asam lagi. Jadi produk-produk yang ada asam, mungkin nanti di bawah saya ada kasih sampling, misalkan buah-buahan yang diasamkan, itu juga sangat disukai oleh orang-orang di China.
Oke, kemudian untuk rasa pahit ya, karena rasa pahit ini cita rasa obat gitu. Jadi untuk kaum muda sekarang di China itu juga kurang apa ya? Kurang suka, walaupun di China sendiri ada istilah semakin pahit obat itu semakin berguna bagi kesehatan gitu. Tapi sekarang ini kan kita sudah bisa membuat obat itu bagaimana caranya dikonsumsi sehingga rasa tidak terlalu pahit, entah dengan kapsul atau yang lainnya seperti itu. Jadi untuk kaum mudanya ini sudah sangat berkurang. Ini beberapa ya nanti akan pengaruh, seperti cita rasa pahit ini akan pengaruh terhadap beberapa makanan Indonesia, di mana beberapa bumbu atau makanan Indonesia itu banyak yang menggunakan kunyit. Di dalam kunyit itu ada cita rasa pahit di dalamnya. Masyarakat Cina tidak begitu suka mengkonsumsi kunyit, karena umumnya konsumsi kunyit bagi mereka adalah di dalam obat China, obat Cina, ya tradisional Cina. Tapi kalau di dalam produk-produk makanan itu sangat sedikit persentasinya orang yang bisa menerima rasa kunyit ini. Jadi kalau Bapak Ibu produknya ada yang mengandung kunyit, itu mungkin akan sulit diterima gitu. Bisa, tapi kadarnya tidak boleh terlalu tinggi itu. Baik, Ibu. Nah, ini tadi contoh beberapa batik ya. Motif-motif batik, mungkin ini hanya kalau saya ambil di beberapa e-commerce yang sudah memasarkan beberapa produk Indonesia. Ada yang memasarkan batik seperti ini. Mungkin yang konsumsi batik seperti ini itu di Taiwan sama Hong Kong masih mau terima. Mereka masih banyak menggunakan kain-kain batik begini untuk gendong anak di Taiwan sama di Hong Kong itu. Karena ada pengaruh dari para TKW yang datang ke sana pada waktu ngomong anak-anak dari orang-orang di Taiwan dan Hong Kong ini, mereka banyak yang menggunakan ini untuk ngomong anak. Jadi akhirnya kok rasanya lebih nyaman gitu. Jadi akhirnya banyak digunakan di sana. Ini beberapa produk yang sudah masuk di e-commerce di China, yang sudah mulai sangat digemari di China. Kalau ini kita pasti udah nggak aneh ya, yang ini ya. Ini pasti di mana aja seluruh Indonesia ada. Di China pun, waktu saya ke China, ditanya produk Indonesia yang paling terkenal apa gitu. Yang mereka tahu adalah mie. Iya. Mie goreng, mie Indomie. Ada dijual di apa namanya seperti Waimai itu delivery order itu mie rebus pakai telur. Kemudian ini juga mulai berkembang di China, mulai era Starbucks masuk ke China, kopi mulai berkembang di China. Jadi perubahan gaya hidup ya. Biasanya orang China yang tua lebih memilih tea untuk dikonsumsi. Kemudian era Starbucks, era budaya asing mulai masuk, Starbucks mulai masuk. Kemudian mulailah kopi Indonesia ini juga mulai masuk, terutama yang paling dikenal orang China. Kita menjual sesuatu barang lebih baik ada wenhuanya, ada budayanya. Jadi misalkan ada story-nya seperti luwak kopi. Luwak kopi kan dia ada story-nya. Nah, itu akan lebih, pendekatannya akan lebih cepat lagi kepada konsumen untuk mengkonsumsinya. Oke, aku tahu. Kita bilang luwak kopi, dia udah pasti tahu. Karena trennya orang Cina adalah dia ingin branded gitu. Dia pasti pengen nyoba konsumsi yang branded, itu juga pengen mencoba. Gitu. Jadi kalau di Indonesia kita tahu ada merek yang luwak kopi ya. Itu juga sangat digemari di sana. Iya. Oke. Nah, ini salah satu yang sudah masuk juga ke China. Pak, masih ada waktu nggak, Pak? Mungkin kita bisa lanjutkan di sesi Q&A. Ibu atau Ibu masih membutuhkan berapa menit lagi?
Saya mau kasih lihat sedikit iklan dari kapal apinya, Pak. Boleh, Bagaimana silakan. mereka memberikan iklan video iklan ya Boleh, dari silakan kapal Ibu. api ini. Betul, Oke. silakan. Nanti di terakhir sebentar, Pak. Ini saya masukin ke tekstil dulu ya, satu lagi ya. Bagaimana Boleh. teknik di sana mereka menjual barang. Iya, Bu, silakan. Oke. Nggak apa-apa. Soalnya masih ada sesi Q&A, Bu, nggak apa-apa, Kak. Iya. Ini kalau di sana tadi saya bilang orangnya picky ya, rada picky untuk membeli barang. Jadi mereka kalau menjual barang itu kita tidak hanya produk itu tidak hanya cuma gambarannya depan dua, oh ini ada variasi dua warna terus depan belakang difoto gitu, tidak. Mereka akan sampai sedetail ini memperlihatkan barang dari produknya, leher jahitannya ini seperti apa, dia masang ininya seperti apa, kemudian bisa terlihat dengan jelas bahannya, sehingga pada waktu dia mengambil take picture daripada produk itu sendiri, lebih baik menggunakan kamera mikro yang bagus gitu kan, sehingga lebih detail terlihatnya. Karena orang sana belanja itu benar-benar picky, dia dalam apa ya, lebih detail melihatnya. Nah, ini salah satu yang kita bisa lihat bagaimana dia menjabarkan produknya. Ya, dari sini kita lihat ada ukurannya M, L, XL, kemudian lingkar dadanya, panjangnya, ininya. Ini semua didetailkan. Untuk satu barang dia akan mendetailkan sampai sedetail ini dalam menjabarkan barangnya. Seperti itu. Padahal ini hanya untuk customer to apa namanya, B2C ya, business to customer gitu. Jadi untuk B2C saja mereka memberikan lihat fabric materialnya seperti ini, detailnya seperti ini, variasinya seperti ini. Ini sangat detail. Baik dalam pakaian, makanan, hampir semua produk dia modelnya seperti ini, sangat detail sekali. Ini mungkin untuk yang tekstil nanti mungkin bisa sangat membantu ya. Saya perlihatkan, misalkan dia memperlihatkan ini, oke, lekukannya ada seperti ini. Kemudian dari bawah ini nanti kakinya panjangnya semana, ini sedetail ini. Jadi semua bagian itu bisa nanti diperbesar dengan sangat detail untuk dilihat oleh customer. Kenapa seperti ini? Karena mereka tidak mau setelah customer membeli akan banyak pertanyaan atau barang dikembalikan lagi. Mereka nggak mau. Tidak mau sampai seperti itu. Sehingga barang yang dijual itu detail datanya. Kalau untuk segi makanan, nutrition fact-nya itu harus dijabarkan dengan baik gitu. Kemudian kalau bisa diberikan sampel bagaimana cara penggunaannya, kemudian komposisinya itu nutrition fact-nya bagaimana, karena tadi mereka juga sangat concern terhadap kesehatan seperti itu. Misalkan tadi saya lihat ada pengusaha dari production chip ya, fruit chip ya, buah-buahan. Nah, itu mungkin bisa dibuat dulu nutrition fact-nya, kemudian apa saja isinya. Nah, itu dijabarkan, dan untuk kesehatan mengkonsumsi ini apa manfaatnya gitu. Nah, ini beberapa produk yang saya lihat di IDN Store sendiri. Mungkin di China sedikit ya, karena ini buah-buah tropis semua ya. Di sini ada apa namanya, salak, kemudian ada kedondong. Di China belum ketemu kedondong. Ini ada pasta alpukat gitu. Karena buah alpukat sendiri paling banyak memang di Indonesia, dan orang China sangat senang sekali dengan alpukat di Indonesia. Kalau datang ke Indonesia pasti makan alpukat. Alpukat, mangga. Kalau yang suka durian dia akan mengkonsumsi durian. Jadi ini produk bagus sekali untuk pasta durian ini, untuk dipastarkan juga. Kemudian kopi, di sini saya ambil sampelnya yang kopi gayo. Kemudian makanan-makanan pedas, di sini ada sambal hijau, kemudian sambal rendang seperti itu. Karena orang China juga sangat suka pedas, gitu. Oke. Saya stop share dulu ya Pak ya. Saya pindahin ke video ya Pak. Sebentar. Saya lihatkan saya kemarin.
mungkin bisa menjadi salah satu ini untuk referensi. Suara apakah suara kedengaran, Pak? Suaranya terdengar, Ibu, cuman untuk videonya belum terplay. Kalau untuk videonya sendiri belum terplay, tapi untuk audio sangat terdengar jelas. Ini soalnya udah jalan dia. Videonya. Ini share screen-nya keliru itu. gitu. Dimatikan dulu. Di foldernya yang di share screen. Oh, mestinya share 10 seluruhnya ya, Pak ya? Enggak, dimatikan dulu ininya apa share screen-nya. Iya, share Close. screen-nya Nah, terus sekarang masuk ke videonya, share screen-nya. kayaknya harus screen. Sebentar, Pak. Nah, Sudah terlihat. Suaranya keluar ya, Pak? Iya, Bu. Nah, ini mungkin bisa jadi the next step nantinya, karena kalau kita sekarang profile, mungkin the next step-nya kita bisa bantu untuk ininya, bikin advertisement-nya seperti ini mungkin. Oke, teknisnya kita menyampaikan suatu produk pun kita harus sesuaikan dengan kebiasaan mereka di sana. Kalau kita lihat, kalau orang kita biasanya pakai cangkir yang ada pegangannya ya. Ini mungkin diberikan gelas seperti ini untuk mungkin memperlihatkan si kopinya sendiri. Seperti itu. Seperti halnya dengan masakan Padang di China sana. Kalau kita ke restoran Padang di China, itu kita tidak akan mendapat restoran Padang yang dia memberikan masakan Padang itu satu meja diisi piring semua dengan makanan gitu seperti di restoran Padang di Indonesia. Kemudian kalau tidak habis nanti dicampur lagi seperti itu. Makan di China dia tidak mau mengkonsumsi seperti itu karena itu akan mereka akan berpikir bahwa oh ini makanan bekas sisa yang tadi atau bagaimana gitu kan. Jadi masakan Padang di sana itu penampilannya ditampilkan dengan sama seperti kita beli makanan, beli menu A, menu B, menu C seperti itu. Tidak semuanya dikeluarkan seperti di Indonesia, karena itu disebutkan dengan pola pikir dan kebudayaan mereka seperti itu. Jadi pentingnya kita memahami suatu budaya dari suatu negara. Di situ kita harus menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan adat yang ada di sana seperti itu. Oke. Sekian. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Nggak apa-apa, Kok. Nggak ada. Sangat luar biasa. Semoga sangat bisa bermanfaat apa yang saya berikan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sangat luar biasa sekali atas informasi yang menarik yang disampaikan oleh Ibu Yang Nadia Miranti Eshum MPD. Tentunya sangat luar biasa sekali, Bu, dan juga terima kasih atas bisnis coaching yang sangat luar biasa kepada Pak Ainur Rafiq SEMM PhD dengan bisnis coaching strategi pengembangan e-commerce. Tentunya seperti yang Pak Ainur Rafiq sampaikan dan juga Ibu Yang Nadia sangat bermanfaat tentunya pada kesempatan di hari ini teruntuk Bapak Ibu para pelaku UMKM dimanapun Bapak Ibu berada. Seperti yang saya simak tadi, Ibu Yang Nadia menginformasikan bahwa sering memberikan batik, bahwa saya juga Ibu, sepertinya saya menunggu pemberian batik dari Ibu.
Bercanda Ibu ya. Iya, baik. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu kita masuk ke sesi tanya jawab di mana saya berikan 2 pertanyaan kepada Pak Ainur dan juga 2 pertanyaan kepada Ibu Yang Nadia di sesi Q&A karena kita masih memiliki beberapa rangkaian agenda berikutnya setelah sesi Q&A. Kepada Bapak Ibu peserta webinar di hari ini, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan singkat saja. Kami persilakan. Oke, 1 pertanyaan untuk Ibu Yang Nadia Miranti, Ibu. Ini Ibu Yang Nadia dari Ibu Irada. Bertanya, saya pelaku UMKM kerupuk ikan dan gula semut aren di Pulau Bawean terkait gaya hidup minimalis orang Cina. Untuk kemasan produk yang diminati biasanya kemasan kecil atau besar. Contoh, untuk gula semut mana yang dipilih? Kemasan sekali pakai atau yang 500 hingga 1000 gram atau seperti apa? Silahkan dijawab Ibu Nadia. Oke, ada yang saya mau perjelas dulu. Untuk kerupuk ikan ini, kerupuk ikan sebelum digoreng atau setelah digoreng yang sudah menjadi chip. Itu pertama. Yang kemudian untuk sebelum digoreng. Kalau yang sebelum digoreng, packagingnya saja Bu, mungkin harus packaging yang kalau misalkan nanti dikirim itu juga tidak mudah rusak ataupun pecah si kerupuk ini. Itu 1. Karena kan kerupuk ikan ini biasanya bentuknya bulat-bulat ya Bu, kalau kita dalam pengiriman biasanya ada goncangan-goncangan, kemudian kerupuknya pecah. Kemudian juga harus ada penjelasan yang jelas Bu nanti bagaimana teknik penggorengan kerupuk ikan ini. Gitu. Pengalaman saya punya teman, dia dibawakan kerupuk ikan. Sebenarnya dia suka dengan kerupuk ikan, tapi tidak diapa-apakan sampai setahun. Sampai saya datang, dia tanya, bagaimana ini cara menggorengnya, gitu kan, dari Indonesia dia bawa. Jadi teknik menggorengnya itu dia tidak tahu. Jadi harus dilampirkan pula bagaimana cara mengolahnya untuk kerupuk ikan. Teknik menggoreng kerupuk ikan itu kan berbeda ya Bu ya, jadi mungkin satu-satu dari minyak yang panas atau bagaimana, nah itu mesti dijabarkan juga nanti di dalam kemasan itu, sehingga penggunaannya mereka tahu. Kemudian kalau untuk gula semut, kita mesti memahami dulu bahwa di China itu adalah negara 4 musim. Nah, gula semut ini adalah gula yang dia dibikin menjadi seperti serbuk. Nah, serbuk ini apabila mengalami perubahan cuaca, dia akan mengalami adanya kelembapan, sehingga nanti bisa ada penggumpalan. Nah, Ibu nanti bisa berkoordinasi dengan dinas terkait ya untuk bagaimana caranya sehingga kemasan dalam menggunakan kemasan yang membantu kelembapan di dalam itu tetap terjaga, gitu. Sehingga mereka dalam waktu lama pun juga bisa. Nah, kemudian juga jangan lupa ditampilkan bagaimana gula semut itu baik bagi kesehatan, gitu. Jadi ada konsumsi gula aren ini jauh lebih baik daripada gula putih seperti itu. Mungkin itu juga nanti perlu disampaikan. Itu seperti itu dari saya Bu. Jadi untuk konsumsi dia dalam bentuk simple ataupun kemasan besar itu terlihat dari nanti penggunaannya. Yang menggunakan adalah customer atau bisnis. Jadi kalau customer dia akan menggunakan dalam packing kecil, tapi kalau dalam bisnis misalkan seperti restoran mungkin dia akan beli dalam packing besar seperti itu. Jadi baik. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Iya, ini ada pertanyaan lagi selanjutnya dari Pak Lukman untuk Ibu Yang Nadia Miranti. Ibu, kalau di Cina sendiri apakah biji kopi mentah itu bisa dijual seperti green bean atau seperti apa Ibu? Bisa saja Pak, mungkin bisa Bapak pasarnya di sana mungkin bisa dicari karena sudah banyak coffee shop juga ya di sana. Sekarang ada yang namanya Wangka. Jadi Wangpa dengan cafe Tian ya, internet cafe gitu Wangka. Internet cafe yang juga menampil ada kita bisa minum kopi sambil main di internet bar ya namanya. Apa namanya di sini? Internet bar kita bilang. Di China namanya
Wangpa. Nah, sekarang mereka sudah berkembang ada yang namanya Wangka. Jadi tempat internet untuk dan juga sambil bisa minum seperti di Cafe Tian. Di sini namanya cafe di sini. Bahasa Mandarinnya Cafe Tian. Nah, ini mereka bisa Ibu bisa jual ke sana. Apakah di sana nanti bisa dicoba untuk dikonsumsi? Karena di sini green bean ini kan mayoritas adalah untuk Cianfei ya, untuk menguruskan badan ya Bu ya. Untuk green bean ini kan lebih banyak konsumsinya ya. Orang suka untuk bisa diet gitu ya. Orang China juga kalau Ibu lihat mungkin udah kurus-kurus kali ya. Tapi yang masih muda itu masih senang itu Bu, menguruskan badan di sana, senang CMV karena masih belum mendapatkan pasangan. Jadi selama masih belum mendapatkan pasangan, mereka akan menjaga bentuk badan Ibu. Begitu. Jadi Bapak maaf Pak Lukman. Jadi ada kemungkinan besar bisa Pak. Tapi kita harus bisa mengungkapkan budayanya itu dari produksi yang kita bikin. Dan manfaatnya, budaya dan manfaat, makin ada cerita budayanya dan kita tahu manfaat, bisa memberikan manfaatnya, orang China akan makin tertarik gitu. Baik. Terima kasih banyak atas jawaban yang sangat luar biasa. 2 pertanyaan yang dijawab oleh Ibu Yang Nadia Miranti, Eshum SPD, dalam kesempatan webinar di kali ini. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Ainur Rafiq, SEMM PhD, yang telah memberikan business coaching dengan tema strategi pengembangan e-commerce. Kepada Bapak Ibu, langsung saja memberikan pertanyaan kepada Pak Ainur Rafiq. Jikalau misalnya malu-malu untuk bertanya, boleh melalui fitur chat atau raise hand di fitur aplikasi Zoom Bapak Ibu masing-masing. Kami persilakan. Mungkin satu pertanyaan Pak sambil menunggu dari Bapak Ibu peserta UMKM untuk Pak Ainur Rafiq, SEMM PhD. Tadi Bapak memberikan business coaching strategi pengembangan e-commerce. Untuk bersaing dengan negara-negara lain, pastinya memiliki strategi yang mudah dan pastinya simpel. Untuk usaha kita seperti apa sih Pak dalam sebuah UMKM? Ya baik, untuk UMKM kita itu memang kalau harus investasi teknologi ya itu kan sangat berat gitu. Ya, karena itu dengan IDN Store ini merupakan media yang bagus ya untuk terus dikembangkan. Nah, tinggal nanti di IDN Store itu diberi fitur-fitur yang bisa mempromot ya produk-produk yang mungkin menarik ya yang nanti banyak dibutuhkan oleh ini kan tujuannya untuk ekspor ya. Jadi memang perlu ada fitur itu ya dan juga memang perlu ada studi lanjut gitu ya, artinya penelitian lebih lanjut ya mengenai karakteristik atau budaya seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Nadia. Saya juga baru tahu gitu ya bahwa budaya Cina itu seperti itu ya. Nah ini penting, soalnya kalau produk kita tidak match dengan keinginan mereka ya tidak akan dibeli. Gitu. Baik, artinya memang harus lebih memperhatikan kepada penampilan produk itu sendiri Pak ya, agar bisa lebih menarik minat kepada ini ya buyer atau pembeli untuk membeli hasil produk UMKM kita dari Indonesia. Terima kasih banyak Pak Ainur Rafiq atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan terakhir, saya persilakan kepada Pak Ari PKK Desa Panji untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Ainur Rafiq. Langsung saja. Halo Pak Ari. Pak Ari boleh di-unmute, maksud saya di-unmute audionya. Halo, Pak Ari. Ya, masuk ya. Ya, boleh Pak gambarnya, audionya. Entar. Ya, video Bapak boleh ditampilkan ke depan Pak. Iya, kamera depan Pak. Kalau di kamera belakang saya lihat biskuit Bapak, saya juga jadi ikutan lapar Pak. Iya, boleh Pak kamera depan. Iya, silakan Pak pertanyaannya, singkat saja Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu,
narasumber. Perkenalkan saya ini pakai akun istri saya, Ketua Iya, PKK tidak apa-apa, Desa Pak. Panji. Saya Siap. kepala desa Panji. Saya kepala desanya. Jadi begini, kalau boleh saya minta kalau memang ada yang bisa bekerja sama dengan desa kami ada 22 produk yang lagi in di pasaran. Nah, kami kalau memang ada yang tertarik untuk bermitra dengan desa kami, saya tertarik untuk mencari agen-agen penjualan yang bisa membantu kami. Mungkin itu saja, Mbak, Bapak Ibu yang hormati. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Aris selaku Kepala Desa Panji ya. Ini Pak Ainur Rafiq mau menjawab atau saya bantu untuk menjawab, Pak? Ya, mungkin perlu jelas ya identitasnya ini. Artinya Desa Panji itu di mana dan sebagainya. Karena memang kita itu di kampus ya, ini punya kegiatan untuk pengabdian masyarakat. Ya, salah satunya adalah bagaimana membawa UMKM kita ini untuk bisa maju dan lancar ya di dalam penjualannya. Seringkali kan UMKM kita itu bisa memproduksi, tapi untuk menjualnya ini yang networknya sangat terbatas gitu. Kalau memang Pak Ari ya atau Bu Ari ini, ya, saya Pak Mangku, Pak. Pak Mangku, ya. Itu Desa Panji itu di mana, Pak? Saya Desa Panji di Buleleng, Pak, di Bali Utara, Pak. Bali. Pak. Ya. Ya. Itu nanti mohon bisa disampaikan Pak identitas dan alamat serta produk-produk apa saja ya, ke panitia sehingga nanti kami bisa memfollow up dengan tim-tim yang lain karena banyak tim yang lain yang mungkin bisa membantu Bapak ini untuk mengorbitkan ya produk-produk yang ada di desa Bapak. Terima kasih Pak. Mohon kalau boleh mohon kontaknya Bapak boleh Pak? Ya. Saya 081 ya 333 ya 020208. Terima kasih banyak Pak. Ya. Salam dari Bali. Salam. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Dan terima kasih juga atas jawaban yang diberikan oleh Pak Ainur Rafiq dan juga Ibu Yang Nadia selaku bisnis coaching pada hari ini di webinar Forum Group Discussion Universitas Brawijaya dan PT Solusi Ekosistem Global. Dan mungkin sedikit saya tambahkan untuk Pak Ari tadi dari Bali. Tentunya setelah agenda sesi tanya jawab ini, Bapak bisa mengikuti agenda webinar ini hingga selesai. Jikalau misalnya tadi pertanyaan Bapak di mana atau siapa yang bisa untuk diajak untuk bekerja sama, maka tempatnya ialah platform Ident Store Indonesia. Dengan mengikuti agenda webinar ini hingga selesai, maka Bapak akan mendapatkan informasi yang luar biasa untuk para pelaku UMKM yang berada di desa Bapak itu sendiri. Terima kasih. Dan sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada atas perdagangan KBRI Beijing, Ibu Marina Novira Anggraini, dan Kepala Bidang Perdagangan KD Taipei ada Pak Sulistiono, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Profesor Dr. Agus Suman SE DEA, dan CEO PT Solusi Ekosistem Global yang diwakili dalam hal ini Pak Hadi, dan diwakili oleh Pak Hantan, dan juga para bisnis coaching yang sangat luar biasa, yang telah memberikan informasi yang sangat luar biasa dan menarik